Shalom, selamat siang Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam acara Siraman Rohani Gereja Isa Masih Pegangsaan. Nah, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kembali merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan di dalam acara Siraman Rohani Gereja Pegangsaan. Dan sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami kembali mendapatkan siraman rohani melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, melalui firman Tuhan ini kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan kami boleh memiliki kekuatan dan semangat yang baru di dalam Tuhan karena kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila pengurapan dan kuasa Roh Kudus menolong dan menyertai hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Dan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal 32. Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11. Mari kita membaca. Demikian bunyi firman Tuhan, Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepalanya. Ayat 12, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Ayat 13, dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit-bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita berbicara masalah Raja Wali, Bapak Ibu tahu kan burung Raja Wali terkenal burung yang sangat kuat. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh burung Raja Wali ini di dalam mendidik anak-anaknya? Ini digambarkan sebagai gambaran di mana Allah mendidik anak-anaknya sebagai anak Tuhan supaya menjadi anak Tuhan yang baik. Hal didikan Tuhan itu tidak gampang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tidak semua orang bisa menerima didikan Tuhan. Karena orang lebih suka hidup di dalam zona nyaman, hidup di dalam zona yang tenang dan tidak ada masalah. Semua orang suka hidup dalam berkat Tuhan selalu dan tidak suka ada masalah dan ada rintangan dalam hidupnya. Semua orang pasti suka seperti itu. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hidup manusia tidak seperti itu. Selalu hidup di dalam proses. Siapa yang memproses hidup kita adalah Tuhan yang menjadi yang kita ingin menjadi pemiliknya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, makanya ketika proses Tuhan, didikan Tuhan terjadi atas kita, sebenarnya kita harus bersyukur. Kita tidak boleh marah. Kalau kita melihat, kita mempelajari bagaimana burung Raja Wali mendidik anaknya begitu luar biasa. Dan sangat, kalau kita melihat bagaimana cara mendidik anaknya itu sepertinya membuat kita ngeri. Kenapa? Mari kita pelajari bersama. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin kita tidak banyak mengetahui tentang kehidupan burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu suka sekali membongkar-bongkar sarangnya dan membiarkan anak-anaknya terjun bebas. Nah, kisahnya demikian. Mari kita pelajari kisah dari keadaan burung Raja Wali dalam mendidik anaknya. Bila waktunya sudah sangat tepat, induk Raja Wali akan melatih anak-anaknya untuk terbang. Nah, ketika melatih anak-anaknya untuk terbang ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, burung Raja Wali itu akan membongkar sarangnya lapis demi lapis sampai tersisa lapisan yang paling kasar dan keras. Sehingga anak-anak burung Raja Wali ini, induknya itu menerjunkan anak-anaknya, memaksa mereka keluar dari sarang itu, dan anak-anak itu akan langsung terjun bebas ke bawah. Nah, ketika terjun bebas ke bawah, sebelum sampai tanah, itu induknya akan menangkap anak itu dan melindungi dan melatih anak-anaknya dengan begitu keras untuk melatih otot-otot daripada sayap daripada anak-anak Raja Wali. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tentunya anak-anak Raja Wali itu tidak langsung bisa terbang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika anak Raja Wali itu terjun bebas dari sarangnya, tentunya tidak langsung bisa dia terbang. Tetapi induknya ini dengan begitu melatih anak-anaknya, Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk meluncur terjun ke bawah supaya mau tidak mau
anak Raja Wali ini supaya bisa terbang. Nah, ketika sebelum sampai tanah, induk Raja Wali itu mengangkat anak-anaknya, dan lambat laun mereka akhirnya menjadi terlatih dan bisa terbang, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan tidak mengalami ketakutan. Nah, demikian juga Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Tuhan mengerjakan dalam kehidupan anak-anaknya ketika anak-anaknya dalam proses, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sepertinya Tuhan tidak peduli dalam hidup kita. Sepertinya kita dibiarkan dalam masalah yang bertubi-tubi, yang sepertinya tidak ada akhirnya dan tidak ada batasnya. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebenarnya maksud Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak kejam, tetapi Tuhan mengasihi kita, bagaimana memproses kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, mendidik kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, bukan anak-anak Tuhan yang gampangan, yang cengeng. Tidak seperti itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Makanya ketika Tuhan bertindak dan mendidik kita, maka Bapak Ibu kasih Tuhan, di situ kita harus siap untuk kita masuk dalam didikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kenyamanan sering membuat seseorang menjadi malas dan terlena, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan dia akan menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, mereka mulai malas berdoa, malas melayani Tuhan, malas beribadah dan sebagainya, dan malas membaca firman Tuhan. Nah, zona nyaman membuat orang akhirnya rohaninya menjadi mati dan tidak bertumbuh. Makanya Tuhan mau mendidik kita supaya kita menjadi anak yang kuat, anak Tuhan yang kuat, yang rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin melayani Tuhan, rajin beribadah, dan rajin untuk selalu dalam hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika itu kita dibentuk, maka rohani kita akan bangkit, rohani kita akan bertumbuh, tidak mati. Tetapi ketika kita berada di dalam zona nyaman, maka lambat laun rohani kita akan mati. Dan kita selalu ingin hidup yang dalam suasana zona nyaman dan enak. Dan ketika didikan Tuhan itu datang dalam hidup kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seharusnya kita harus bersyukur. Kenapa? Karena ketika kita menyadari didikan Tuhan itu sangat-sangat berguna dalam hidup kita, maka kita akan hidup sesuai dengan tatanan Tuhan. Kita akan mengikuti aturan Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, induk Raja Wali selalu menyelamatkan anak-anaknya sebelum terbentur dalam tanah, ketika dia dikeluarkan dari sarang oleh induknya dan dibiarkan untuk terjun ke bawah, turun ke bawah. Tetapi induk Raja Wali ini tidak pernah membiarkan sampai anaknya sampai menyentuh tanah dan akhirnya mati, enggak. Tetapi induk Raja Wali akan menangkapnya dan akan membawa anaknya terbang tinggi dan terus melatih supaya anak Raja Wali ini dapat bisa terbang dengan kekuatan, dengan tidak takut dan menjadi biasa untuk terbang. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan, saat tertentu Tuhan mengizinkan kita mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja dan mungkin sangat menyesakkan menurut kita dan sangat-sangat merasa tidak enak. Acap kali kadang-kadang kita sering kali marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan seperti ini? Kadang-kadang kita bersungut-sungut menyalahkan Tuhan. Kenapa ya Tuhan, masalah ini tidak ada habisnya? Kenapa ya ini belum selesai, masih datang lagi, ini belum selesai, ini terjadi lagi. Nah, seringkali kita mengalami satu hal yang membuat kita rasanya marah sama Tuhan, membuat kita sudah menjauhkan diri dari Tuhan. Ada beberapa orang seperti itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ketika terjadi pembentukan Tuhan, yang mulai menjauhkan diri dari Tuhan, sudah tidak mau memuji Tuhan lagi, tidak mau beribadah, jangankan beribadah, berdoa aja sudah tidak mau. Dia menganggap bahwa Tuhan jahat terhadap dirinya dan tidak adil terhadap dirinya, sehingga dia menjauhkan diri dari Tuhan. Ketika orang berbicara tentang Tuhan, dia akan mengatakan jangan bicara masalah Tuhan. Kenapa? Dia sampai begitu sinis dan begitu marah, karena dia mengalami saat itu sepertinya seakan-akan dibiarkan oleh Tuhan. Nah, apakah Tuhan tidak tahu apa yang dialami saat itu? Tuhan tahu, tetapi Tuhan mau mendidik dia sejauh mana dia bisa bertahan untuk dia mau berbalik kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang menjadi pertanyaannya, apakah saat ini Anda di dalam didikan Tuhan, atau saat ini masih ada di dalam zona nyaman yang tidak mau menerima didikan Tuhan, atau merasa maunya dalam zona nyaman terus, zona yang enak, dan mulai malas untuk beribadah, mulai malas untuk berdoa, baca firman Tuhan? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ingat, ketika itu terus terjadi dalam hidup saudara,
maka saudara akan mengalami kematian rohani. Ketika kita mengalami kematian rohani itu sangat bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena akan membawa kematian kekal dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu saudara, ketika kita disadarkan bahwa Tuhan mendidik, membentuk kita, dan rohani kita bangkit dan hidup kembali, bahkan terus kita mengalami pertumbuhan secara luar biasa, akan mengalami satu berkat yang luar biasa. Oleh sebab itu jangan biarkan didikan Tuhan terjadi kita menolak, tetapi kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mengalami pertolongan daripada Tuhan secara luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika didikan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu jahat pada kita. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu tidak peduli lagi terhadap kita. Tidak Bapak Ibu. Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap memandang kita, dan Tuhan tetap menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai kita menjelang pulang ke rumah Bapa. Penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika didikan Tuhan terjadi dalam hidup kita, bila kita mengikuti alurnya Tuhan, kemauannya Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, bila itu kita lakukan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita hari ini mengalami didikan Tuhan, bila pertolongan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, bila firman Tuhan ini belum menjadi kekuatan kita bersama dan berkat buat kita semua. Jangan tinggalkan Tuhan. Ketika kita dididik Tuhan, mari kita terus pegang tangan Tuhan, kita pegang janji Tuhan, kita pegang kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita sampai kita menang. Dan kita sampai bisa melewati semua itu, kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang menang, dan anak-anak Tuhan yang benar-benar menjadi kebanggaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, biarlah Engkau meneguhkan iman percaya kami kepadamu Bapa. Ketika kami dibentuk oleh Tuhan, biarlah kami tidak marah, tetapi kami mau Tuhan Engkau bersama kami mau Tuhan Engkau menyertai kami dan terus menopang dan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat melewati semua itu dan kami boleh mengalami kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa, dan kami percaya kuasa Allah yang maha tinggi menangani kami semua. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Dan Yesus memberkati. Sampai ketemu kembali.